Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami di mana yang berjudul Smart Parking dan eh, tempat studi lapangan kami yaitu Masjid Agung 45. Di mana pemateri pertama yaitu Anggi Alinka. Saudari Anggi Alinka dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi. Pendahuluan. Parkir merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan, terutama di area yang memiliki aktivitas padat dan kunjungan tinggi. Pada dasarnya, parkir adalah kondisi di mana kendaraan berhenti untuk jangka waktu tertentu di lokasi tertentu. Namun, tantangan parkir semakin kompleks, terutama di tempat-tempat dengan fasilitas umum yang sering digunakan, seperti masjid. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat berbagai aktivitas sosial, pendidikan, dan komunitas. Dengan fungsi multifungsi ini, masjid memiliki tingkat kunjungan yang sangat tinggi, terutama saat waktu sholat berjamaah tiba. Hal ini seringkali menyebabkan area parkir masjid menjadi penuh, tidak teratur, bahkan meluas hingga ke jalan raya. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai masalah, seperti keterlambatan jamaah dalam menjalankan ibadah, kerumitan dalam mencari slot parkir yang tersedia, hingga kapasitas di sekitar lingkungan masjid. Masalah parkir ini kerap terjadi karena kurangnya informasi yang tersedia bagi pengguna parkir. Ketika jamaah datang terlambat, mereka tidak dapat mengetahui apakah masih ada tempat parkir yang kosong. Hal ini tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga meningkatkan risiko keterlambatan jemaah dalam mengambil air wudhu atau memulai ibadah. Selain itu, kondisi di mana kendaraan tetap memasuki area parkir meskipun sudah penuh berpotensi menciptakan kemacetan di pintu masuk, yang akhirnya mengganggu aktivitas di dalam maupun di sekitar masjid. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, berbagai solusi inovatif mulai diterapkan untuk mengatasi masalah seperti ini. Salah satunya adalah pengembangan sistem smart parking berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini memanfaatkan teknologi sensor dan perangkat IoT untuk mendeteksi keberadaan kendaraan di area parkir secara otomatis. Informasi tersebut kemudian diolah dan ditampilkan secara real-time melalui media seperti layar LCD. Dengan adanya teknologi ini, pengguna parkir dapat mengetahui ketersediaan slot parkir sebelum memasuki area tersebut, sehingga mengurangi waktu pencarian dan mengoptimalkan pengguna lahan parkir. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem smart parking yang dirancang khusus untuk diterapkan di lingkungan masjid. Sistem ini akan menggunakan berbagai teknologi untuk memberikan informasi yang akurat dan real-time. Sensor IoT akan mendeteksi kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir. Selanjutnya akan saya berikan ke pemateri kedua. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan membacakan hasil diskusi kami. Manfaat dari sistem ini tidak hanya dirasakan oleh jamaah masjid, tetapi juga oleh pengelola masjid dan masyarakat sekitar. Untuk jamaah, sistem ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menghemat. Bagi pengurus masjid, sistem ini membantu mengelola parkir dengan lebih efisien sehingga menghindari terjadinya keramaian yang tidak terkendali. Sedangkan bagi masyarakat sekitar, sistem ini berkontribusi pada kelancaran lalu lintas dan dengan mengurangi resiko kendaraan parkir sembarangan di jalan umum. Dalam konteks ini, penerapan teknologi tidak hanya menjadi solusi praktis, tetapi juga fasilitas masjid untuk mendukung kegiatan ibadah yang lebih nyaman dan efisien.
Diharapkan, pengembangan sistem ini dapat menjadi model untuk diterapkan di masjid-masjid lain, sehingga menciptakan ekosistem parkir yang lebih baik dan berkelanjutan di berbagai wilayah. 2. Sistem saat ini. Saat ini, sistemnya bekerja dengan manual. Saat kita ingin masuk ke dalam, kita akan mendapatkan palang masuk dan mesin yang sudah tersedia tombol dan tempat keluar karcisnya. Saat keluar, dibayar secara manual atau cash. Ada pegawai yang berjaga di dekat palang keluar. Karcisnya bisa saja hilang dan saat keluar kekurangannya yaitu kadang uang kecilnya kurang atau alat scan-nya lagi error. Keterbatasan pengguna parkir saat ini yaitu kurangnya lahan parkir yang membuat pengendara menghabiskan waktu mencari tempat untuk parkir yang tidak teratur karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan dan keamanan kendaraan yang kurang. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu sistem usulan. Ringkasan, sistem smart parking memanfaatkan teknologi IoT dengan sensor cerdas untuk mengelola parkir secara otomatis dan dinamis. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi kendaraan yang masuk, mengklasifikasikan jenis kendaraan antara mobil dan motor, serta memberikan alokasi lokasi parkir yang sesuai dengan sistem ini. Kapasitas di setiap area parkir, baik di masjid maupun gedung resepsi, dapat dipantau secara akurat. Informasi terkait ketersediaan parkir juga ditampilkan secara real-time melalui layar informasi yang tersedia di lokasi. Sistem ini mencakup beberapa fitur penting. Pintu masuk otomatis yang dilengkapi dengan sensor IoT akan mendeteksi kendaraan dan mengalokasikan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraan. Informasi lokasi parkir ditampilkan secara real-time melalui layar khusus yang dipasang di lokasi strategis. Kapasitas parkir di dua area utama, yaitu masjid dan gedung resepsi, akan terus dipantau untuk memastikan ketersediaan tempat. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fasilitas pembayaran parkir digital, meskipun tanpa integrasi dengan aplikasi khusus. Kemudian kebutuhan fungsional. Yang pertama, deteksi kendaraan dan alokasi, yaitu sensor IoT mendeteksi kendaraan masuk dan menentukan jenisnya, mobil atau motor, dan alokasi slot parkir berdasarkan area yang tersedia. Yang kedua, pencarian tempat parkir. Menyediakan fitur pencarian lokasi parkir berdasarkan lokasi saat ini. Jenis kendaraan, mobil atau motor, kapasitas tempat parkir, dan menampilkan informasi real-time tentang ketersediaan slot. Yang ketiga, pembayaran digital. Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Kartu kredit atau debit, QRIS, dan memberikan notifikasi konfirmasi pembayaran. Yang keempat, monitoring slot parkir. Sensor IoT mendeteksi keberadaan kendaraan di setiap slot dan status slot diperbarui secara otomatis dan ditampilkan di LCD. Yang kelima, manajemen parkir. Petugas dapat melihat laporan jumlah kendaraan yang parkir. Yang terakhir, laporan dan analitik. Admin dapat menghasilkan laporan tentang pendapatan harian, mingguan, dan bulanan, jumlah kendaraan dan pelanggaran parkir, yaitu menghilangkan karcis. Demikian saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi, saya akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan sistem usulan. Selanjutnya itu kebutuhan dan fungsional. Yang pertama itu kebutuhan deteksi kendaraan dan alokasi, di mana kebutuhan ini dashboard berbasis web yang kompatibel dengan browser populer seperti Chrome, Firefox, dan Edge, dan menampilkan data tempat parkir secara real-time, seperti slot parkir yang tersedia, kendaraan yang masuk atau keluar, dan laporan pendapatan. Kebutuhan yang kedua itu terkait dengan integrasi sensor IoT, di mana kebutuhan ini sensor harus terhubung dengan sistem untuk mengirimkan data secara otomatis tentang status setiap slot parkir di LCD. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan kualitas sistem,
kebutuhan ini, sistem harus dapat melayani hingga 1.000 pengguna secara bersamaan tanpa gangguan, dan sensor IoT harus memiliki akurasi minimal 95% dalam mendeteksi kendaraan di slot parkir. Selanjutnya, kebutuhan monitoring slot parkir. Kebutuhan sensor IoT mendeteksi keberadaan kendaraan di setiap slot, dan status slot diperbaharui secara otomatis dan ditampilkan di LCD. Dan kebutuhan yang terakhir, mengenai lingkungan penggunaan. Sensor IoT harus tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti panas, hujan, atau kelembapan tinggi di area parkir terbuka. Selanjutnya mengenai batasan. Keterbatasan sensor IoT. Sensor yang digunakan dirancang untuk mendeteksi kendaraan berbahan logam. Kendaraan yang terbuat dari bahan non-logam seperti serat karbon mungkin tidak terdeteksi dengan benar. Ketergantungan pada koneksi jaringan. Sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk memperbaharui data real-time. Jika terjadi gangguan jaringan, data ketersediaan tempat parkir mungkin tidak akurat. Yang ketiga, terkait dengan anggaran operasional. Pemeliharaan sistem dan perangkat keras seperti sensor, server, harus disesuaikan dengan anggaran rutin yang disediakan oleh pengelola parkir. Yang keempat, pemeriksaan manual oleh petugas. Jika terjadi kerusakan sensor atau kesalahan data, petugas parkir harus memeriksa dan mengelola slot parkir secara manual hingga sistem kembali normal. Dan yang terakhir adalah kondisi cuaca. Sensor IoT yang dipasang di area parkir terbuka harus tahan terhadap hujan, panas, dan kelembapan. Jika tidak, kinerja sensor dapat terganggu. Sekian saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sistem model, di mana sistem smart parking dirancang untuk pertama mendeteksi kendaraan yang masuk atau keluar area parkir menggunakan sensor IoT, kedua menampilkan informasi real-time ketersediaan slot parkir di layar LCD yang tersedia sebelumnya, ketiga mengidentifikasi kendaraan berdasarkan jenis mobil atau motor, keempat mendukung pembayaran digital menggunakan metode seperti e-wallet, kartu kredit atau debit, dan QRIS. Kelima yaitu memberikan laporan analitik kepada pengelola termasuk pendapatan dan statistik penggunaan parkir. Selanjutnya skenario. Skenario pertama yaitu pencarian slot parkir. Yang pertama, pengguna memasuki area parkir dengan kendaraan. Kedua, sensor IoT mendeteksi kendaraan di pintu masuk. Ketiga, sistem mengidentifikasi jenis kendaraan. Keempat, informasi ketersediaan slot parkir ditampilkan pada layar LCD di pintu masuk. Kelima, pengguna diarahkan ke slot parkir kosong yang tersedia. Keenam, pengguna menemukan tempat parkir yang mudah dan efisien. Skenario kedua, pembayaran digital, di mana yang pertama pengguna akan keluar dari area parkir. Kedua, pengguna memilih metode pembayaran e-wallet, kartu kredit atau debit, dan QRIS di terminal keluar. Ketiga, sistem memproses pembayaran dan memberikan notifikasi sukses atau gagal. Keempat, pintu keluar terbuka secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Kelima, pengguna menyelesaikan pembayaran dengan mudah tanpa interaksi manual. Skenario ketiga, laporan manajemen. Yang pertama yaitu admin ingin melihat laporan statistik parkir. Yang kedua, admin masuk ke dashboard sistem. Yang ketiga, sistem menampilkan statistik kendaraan, pendapatan, dan pelanggaran secara real time. Yang keempat, admin menghasilkan laporan harian atau mingguan atau juga bulanan. Yang kelima, admin mendapatkan laporan yang akurat untuk pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan memberikan ke pemateri ke-6. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu admin dapat mengakses kelola akun yang di mana admin dapat menambahkan akun, mengedit akun, serta menghapus akun. Yang kedua yaitu mengelola area parkir yang di mana kendaraan. Yang ketiga yaitu manajemen laporan, di mana admin dapat membuat laporan transaksi serta
laporan pelanggaran. Pengguna dapat mengakses, ambil karcis, serta masuk area parkir, cari tempat parkir, biaya parkir, juga keluar area parkir. Sistem berfungsi untuk melihat slot kosong, juga melakukan pembayaran non-cash bagi yang dilakukan oleh pengguna. Ketika non-cash akan dialihkan ke admin. Sekian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi objek model. Di dalam objek model ada terdapat sensor IT yang mendeteksi kendaraan masuk atau keluar dan status slot parkir. Dan ada slot parkir di mana menyimpan kendaraan sementara dengan identifikasi apakah kosong atau terisi. Selanjutnya ada LCD display menampilkan informasi ketersediaan slot secara real time. Dan ada admin mengelola laporan, melihat statistik dan mengatur kapasitas. Dan yang terakhir ada pengguna menggunakan fasilitas parkir dan melakukan pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Data dictionary. Yang pertama yaitu ada 6 atribut dengan yaitu jenis kendaraan dengan tipe data string yang digunakan untuk jenis kendaraan yang masuk seperti mobil atau motor. Yang kedua ada status slot parkir yang bertipe data boolean yang digunakan untuk status slot parking atau ada kosong atau terisi. Yang ketiga yaitu ID slot parkir yang bertipe data integer, nomor unik untuk setiap slot parkir. Waktu masuk yang keempat yaitu waktu masuk kendaraan yang bertipe data date time yang digunakan untuk waktu kendaraan memasuki area parkir. Yang kelima ada waktu keluar kendaraan yang bertipe data date time, waktu kendaraan keluar dari area parkir. Selanjutnya yaitu status pembayaran yang bertipe data boolean. Status pembayaran ada dua yaitu berhasil atau gagal. Yang selanjutnya metode pembayaran yang bertipe data enum. Metode pembayaran yang digunakan contohnya seperti e-wallet, kartu kredit, juga QRIS. ID admin yang bertipe data integer untuk nomor unit untuk admin yang mengelola sistem. Jumlah kendaraan yang bertipe data integer, total kendaraan yang parkir dalam satu periode tertentu. Selanjutnya pendapatan parkir yang bertipe data float, total pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran parkir. Status koneksi sensor IoT yang bertipe data boolean. Untuk status koneksi perangkat IoT ada aktif juga tidak aktif. Selanjutnya tampilan layar LCD yang bertipe data string untuk informasi yang ditampilkan di layar LCD, contohnya seperti slot kosong atau terisi. Sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini terbagi 5 tabel, yaitu tabel pengguna, tempat parkir, sensor, kendaraan, dan pembayaran. Di tabel pengguna memiliki atribut no tiket parkir dengan tipe data integer, ada tipe kendaraan dengan tipe data enum, dan ada tanggal waktu dengan tipe data date time. Dan ada dua metode, yaitu metode masuk parkir, terdapat plat nomor, tipe kendaraan, dan tanggal waktu. Metode ini untuk mencatat data kendaraan yang masuk. Dan ada metode keluar parkir. Di dalamnya ada nomor tiket parkir. Metode ini untuk mencatat data kendaraan yang keluar berdasarkan nomor tiket. Selanjutnya tabel sensor, di mana memiliki atribut ID sensor, ID kendaraan, dan status sensor. Yang memiliki dua metode, yaitu deteksi kendaraan. Terdapat ID kendaraan yang memeriksa apakah ada kendaraan di area parkir, dan metode update status sensor. Terdapat status yang mengubah status sensor.
Dan tabel yang ketiga ada tempat parkir, di mana memiliki atribut ID tempat, lokasi, status ketersediaan. Memiliki metode cek ketersediaan yang mengecek ketersediaan slot parkir, dan metode update status ketersediaan. Terdapat status mengubah status ketersediaan parkir kosong atau penuh. Dan ada tabel kendaraan, di mana memiliki atribut ID kendaraan, nomor plat, dan tipe. Memiliki dua metode, yaitu registrasi kendaraan yang mendaftarkan kendaraan baru ke dalam sistem, dan metode update data kendaraan. Terdapat tipe yang mengubah informasi kendaraan jika diperlukan. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran, di mana terdapat atribut ID pembayaran, nomor tiket parkir, jumlah bayar, metode bayar, status bayar, yang memiliki metode proses pembayaran yang memproses transaksi pembayaran parkir, dan metode konfirmasi pembayaran mengonfirmasi bahwa pembayaran sudah selesai, di mana alur pada tabel pengguna, ketika pengguna masuk atau keluar area parkir, mereka berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan tiket atau menyelesaikan proses parkir. Dan tabel sensor, di mana alurnya sensor digunakan untuk mendeteksi kendaraan secara otomatis ketika masuk atau keluar parkir. Data dari sensor dikirimkan ke sistem. Selanjutnya, tabel tempat parkir, di mana alurnya sistem memeriksa ketersediaan tempat parkir berdasarkan data dari sensor dan memperbarui status parkir secara otomatis. Selanjutnya, tabel kendaraan, di mana alurnya kendaraan harus didaftarkan dalam sistem terlebih dahulu untuk memproses parkir. Dan yang terakhir, tabel pembayaran, di mana alurnya sebelum keluar, pengguna harus menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, sistem akan memberikan konfirmasi. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yakni dinamis model. Prosesnya yakni pintu masuk. Kendaraan memasuki area parkir dan langsung dideteksi melalui sistem deteksi kendaraan. Yang kedua, deteksi kendaraan. Sistem mendeteksi kendaraan yang masuk untuk memproses alokasi parkir. Pada deteksi kendaraan terdapat layanan informasi dan panduan. Pengemudi menerima panduan menuju lokasi parkir yang dialokasikan dengan bantuan informasi dari sistem. Selanjutnya, antrian tunggu. Jika slot penuh, kendaraan diarahkan ke antrian tunggu sambil menunggu slot tersedia. Selanjutnya, alokasi berkendara. Berdasarkan data kapasitas parkir yang dipantau, sistem memberikan lokasi parkir yang sesuai, yakni parkir masjid, parkir gedung resepsi, dan pintu keluar. Pada alokasi berkendara, terdapat pemantauan kapasitas area parkir. Kapasitas parkir dari semua area dipantau untuk memastikan slot yang tersedia. Dan adapun sistem cerdas. Sistem cerdas memberikan informasi lokasi parkir yang kosong kepada pengemudi untuk mempermudah proses parkir. Baik, sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, materi user interface, di mana sistem smart parking dirancang dengan antarmuka pengguna yang sederhana, namun fungsional untuk memudahkan interaksi pengguna dan pengelola. Berikut adalah deskripsi dan elemen tampilan antarmuka utama. Yang pertama ada tampilan pengelola atau petugas parkir admin. Menampilkan jumlah kendaraan masuk atau keluar, slot tersedia, dan statik pengguna parkir secara real-time. Fitur untuk menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan tentang pendapatan kendaraan dan pelanggaran. Panel kontrol sensor untuk memantau dan mengolah status sensor IoT. Peta interaktif yang menunjukkan lokasi parkir secara detail. Slot tersedia ditandai dengan warna hijau dan slot penuh ditandai dengan warna merah. Dan yang kedua ada tampilan layar LCD atau area parkir, di mana menampilkan status ketersediaan slot parkir berdasarkan area, mobil atau motor, menunjukkan peta sederhana area parkir dengan indikator slot hijau untuk tersedia, merah untuk penuh. Informasi tambahan seperti petunjuk arah ke slot parkir kosong terdekat. Dan yang ketiga, tampilan untuk pembayaran. Pemilihan metode pembayaran, QRIS, e-wallet, kartu,
input nominal dan konfirmasi pembayaran, dan notifikasi sukses atau gagal pembayaran. Selanjutnya saya berikan ke materi selanjutnya. Selanjutnya glosarium. Yang pertama, atau kondisi kendaraan berhenti sementara di Lontu untuk jangka waktu tertentu. Slot parkir, tempat khusus yang disediakan untuk menempatkan kendaraan, biasanya ditandai dengan garis atau tanda tertentu. Ketiga, smart parking. Sistem parkir cerdas yang menggunakan teknologi modern untuk memberikan informasi real-time tentang ketersediaan slot parkir dan mengelola area parkir dengan lebih efisien. IoT atau Internet of Things, jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk bertukar data, memungkinkan otomatisasi dan kontrol jarak jauh seperti dalam sistem parkir. Selanjutnya, sensor IoT, perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan atau perubahan lingkungan dan mengirimkan data tersebut ke sistem IoT untuk diproses. LCD, layar elektronik yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti ketersediaan slot parkir dalam bentuk visual. Slot parkir, jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk bertukar data, memungkinkan otomatisasi dan kontrol jarak jauh seperti dalam sistem parkir. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, real time. Proses pengiriman atau pemrosesan informasi secara langsung tanpa penundaan waktu yang signifikan, seperti status ketersediaan parkir. Berikutnya, kemacetan. Kondisi di mana arus lalu lintas kendaraan terhambat atau tidak bergerak lancar akibat kepadatan kendaraan. Selanjutnya, jamaah. Orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah atau mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya, lahan parkir. Area yang disediakan untuk kendaraan berhenti sementara waktu biasanya diatur oleh pengelola fasilitas tertentu. Berikutnya, pengelolaan parkir. Proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan lahan parkir untuk memastikan keteraturan dan efisiensi. Selanjutnya, kapasitas parkir. Jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung oleh sebuah lahan parkir pada waktu tertentu. Berikutnya, masjid. Tempat ibadah umat Islam yang juga berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas sosial, pendidikan, dan komunitas. Berikutnya, sensor. Digunakan untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan objek atau perubahan lingkungan tertentu, seperti kendaraan yang masuk atau keluar area parkir. Berikutnya, pengguna parkir atau orang yang menggunakan fasilitas parkir untuk menempatkan kendaraannya. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan hasil diskusi kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.